warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Kembali lagi dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman tentang pelaksanaan pemeriksaan harian atau yang biasa disebut P2H OHT 777E, mulai dari awal sampai akhir, serta kita akan berikan penjelasan serta langkah-langkahnya. Dan harapannya dengan melihat video ini, kita bisa paham dan bisa menerapkannya ke lapangan dengan baik dan benar. Saya yakin Anda bisa mengoperasikannya, karena Anda adalah calon-calon operator yang handal. Oke, kalau begitu kita langsung saja ikuti pembelajaran online-nya dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa. Jumpa lagi dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana langkah urutan P2 dengan benar. Ya, oke, urutan langkah P2H mengelilingi unit dengan benar adalah mengelilingi unit dari nomor 1 sampai nomor 9, lalu kita naik ke unit. Setelah itu kita lihat urutan nomor tayar dari OHT atau HD nomor 1 sampai nomor 6. Dihitung dari mulai depan kiri ke kanan, lalu ke belakang dan ke kanan lagi. Ya, sebelum kita P2, kita kelilingi unit dulu. Dan kita mulai dari nomor 1. Ketika kita P2 awal, pastikan unit tidak ada kerusakan. Dan pastikan engine stop posisi off saat unit akan dioperasikan. Cek engine stop, pastikan posisi off pada saat akan dioperasikan. Seperti itu ya posisinya ya, ke bawah dia. Lalu tidak ada penyok atau rusak di tampak muka unit. Lalu cek kebocoran dan hose yang lepas pada lorong ban nomor 1. Apakah ada yang lepas hose-nya atau rembes. Cek kerusakan dan rembesan pada suspensi kiri juga. Kita cek di sini kalau tidak ada rembesan. Lalu kita cek pad brake, apakah ada yang retak atau patah. Oke, kalau tidak ada, kita cek kebocoran pada hose yang berada di bawah engine. Kalau tidak ada kebocoran, pastikan tidak ada oli yang bercacar atau semburan oli dari engine ya. Lanjut kita P2 kedua, pastikan buat roda nomor 1 tidak kendor atau hilang pada saat kita operasikan unitnya. Ya, kita pegang-pegang begitu. Lalu kita lanjut P2 ke nomor 3, cek oli hidrolik dan oli steering. Pastikan oli pada ren hijau atau di antara minimal dan maksimal ya, seperti di gambar. Kalau pengecekan dilakukan pada saat engine mati, oli akan berada di ren hijau atau merah bagian atas. Kalau pengecekan oli dilakukan pada saat engine hidup, oli akan berada di ren hijau atau merah bagian bawah. Seperti itu ya. Oke, kita cek oli hidrolik. Ternyata posisinya masih cukup di ren hijau ya, yang di atas. Dan selanjutnya kita cek oli transmisi. Ya, cek oli transmisi di bawah. Pastikan oli di antara lens warna merah dan hijau saat running. Jadi yang di bawah ini ketika running. Kita cek. Pengecekan oli transmisi ada 2 gig, yang di atas dan yang di bawah ya. Untuk yang di bawah ketika engine hidup atau baru saja dimatikan engine-nya. Lalu untuk pengecekan yang di atas ini, nah ternyata kondisi oli berada di ren hijau, berarti oli transmisi masih bisa digunakan untuk beroperasi. Jadi begitu teman-teman, yang di atas itu ketika mati, yang di bawah ketika running. Oke, setelah itu kita cek oli dam atau pengecekan oli dam dilakukan saat running sesuai dengan petunjuk gig ya. Jadi harus running, dinaikkan damnya dulu. Setelah itu kita masuk pada bagian dalam kiri depan, cek T-rod dan silinder steering. Ini teman-teman ya. Kita cek silinder steering dan T-rod.
serta cek juga suspensi depan kiri bagian belakang dan pad brake apabila ada bocor atau rusak. Setelah itu kita cek tangki udara di atas tangki oli tadi, apakah ada kerusakan atau hose yang lepas ataupun kebocoran dari tangki. Setelah itu kita cek silinder dam kiri, apabila ada kebocoran atau kerusakan pada silinder. Oke, kita cek. Kalau tidak ada, kita cek baut dan tapak ban nomor 3. Apakah ada yang kendor atau lepas bautnya serta sobek besar pada karetnya. Kita cek. Kalau tidak ada kerusakan, kita masuk ke pengecekan kelima. Cek rock ejector pada saat pengecekan ban belakang. Apabila bengkok atau patah, infokan ke mekanik. Nah, setelah itu kita cek bagian belakang, apakah ada lampu-lampu yang rusak dan tidak lengkap. Setelah itu cek slug adjuster, apakah ada kebocoran, dan cek radius rod, apakah ada keretakan ataupun kalau lepas pinnya ya untuk radius rod. Kita lihat slug adjuster aman, radius rodnya juga aman, tidak ada lepas. Setelah itu kita cek suspensi belakang kanan dan kiri ya. Kita buka penutupnya ini, caranya begini. Nah, lihat apakah ada kebocoran di situ. Kalau memang tidak ada, kanan kiri. Oke, terus kita cek kabel pilot apakah ada yang lepas atau rusak. Nah, setelah itu cek grease line apakah ada yang bocor. Nah, ini adalah contoh tumpahan grease line, tumpahan grease ya, seperti ini. Cek juga diferensial apakah ada kebocoran oli. Kalau tidak ada, kita lanjut cek rock ejector kanan apakah ada yang bengkok atau lepas. Kalau ada bengkok atau lepas, infokan ke mekanik. Kita masuk ke pengecekan nomor 6. Cek baut roda nomor 6 apakah ada yang kendor atau lepas, dan juga bagian ban apakah ada yang terkelupas. Jadi kita cek aman, tidak ada kendor, tidak ada hilang. Setelah itu kita buka pengisian cadangan, cek apakah ada rembesan atau rusak valve-nya. Ini pengisian cadangan ini ya. Ini cara buka tutupnya. Lalu cek silinder dam yang kanan ya, apakah ada rembesan atau kebocoran pada hose silinder. Kita lihat kalau tidak ada, kita cek fuel gauge apakah pada posisi 1/4. Kalau pada posisi 1/4 segera isi agar tidak kehabisan fuel saat beroperasi ya. Setelah itu pastikan lagi ada penutup valve fuel agar valve terlindungi. Oke. Ya, setelah itu kita cek grease line apakah ada yang bocor atau lepas hose-nya. Di situ ya ada grease line ya. Itu ada filter, juga filter fuel. Lanjut kita cek silinder steering dan T-rod ketika berada di belakang tayar nomor 2. Apakah ada yang bengkok atau retak? Kita cek. Nah, oke, kalau sudah, selanjutnya kita cek tayar nomor 2, cek baut-bautnya juga apakah ada yang kendor dan patah, serta tampak ban juga kita cek. Nah, ini adalah penyaring tambahan sebelum water separator, namanya adalah rakor. Ini adalah filter bahan bakar juga ya. Nah, seperti water separator. Setelah itu kita cek water separator apakah banyak air di dalamnya. Kalau banyak kita buang dari drain bawah itu ya. Kita cek dari bilik pintu kecil, ini adalah water separator. Cek oli. Ya, setelah itu kita cek filter oli apakah ada kebocoran atau filter oli ada rembesan atau filter fuel ya. Laporkan ke mekanik biar diganti kalau ada kebocoran.
Lalu kita cek pad brake bagian depan kanan dan cek juga suspensi depan kanan apabila ada kebocoran. Tengok silinder steering juga apakah ada kerusakan. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke tahap terakhir dari mengelilingi unit. Cek tangga unit apakah ada yang rusak. Kalau tidak ada tangga yang rusak, kita juga cek fire suppression apakah pin terpasang dengan baik dan tidak rusak, serta kick pada ring hijau. Oke, setelah itu kita putar kotak merah ini, namanya auto box ini ya. Kita buka begini locknya. Ya, setelah itu kita cek apakah switch baterainya on dan mesin lockout switchnya nonaktif ya. Kalau mesin lockout switchnya nonaktif, nah, kita bisa maju nih. Ya, setelah itu kita tutup auto box, lalu kita naik ke atas di depan kabin unit ya. Kita cek lagi, tidak ada kerusakan di depan. Nah, kita lihat kotak itu ada 3 ya. Di situ artinya adalah pastikan naik tangga unit menggunakan metode 3 titik tumbuh ya. Kanan megang tangga, kaki menginjak satu pijakan, naik satu persatu. Nah, sebelum naik ke atas, ingat ya, ada coolant gauge di samping kanan, dicek dulu ya. Itu coolant gauge-nya posisinya di situ. Pastikan pada gauge coolant masih terlihat pada lingkaran, minimal perkiraan 1/4 dari lingkaran itu ya. Kalau di bawah bisa informasikan ke mekanik untuk ditambah. Oke, setelah itu kita naik ke atas, lalu kita cek tabung fire suppression pada gauge-nya. Pastikan pada gauge-nya di ring hijau. Setelah kita lihat di ring hijau, ya setelah itu langsung kita cek baterai apakah ada yang berkarat akibat korosi, dan apakah kabel baterai lepas pada portnya ya, seperti itu ya. Nah, kita cek dalam baterai apakah ada kebocoran baterai atau baterainya hilang atau lepas kabelnya. Nah, setelah kita cek posisinya aman, tertata kabel-kabelnya, kita tutup kembali penutupnya seperti tadi, tutup kanan kiri. Setelah itu kita pasang lock baterai seperti semula. Nah, lalu kita cek oli steering. Kita cek oli steering, pastikan oli di antara ring hijau dan merah ya, seperti itu. Nah, di situ ada juga filter oli hidrolik dan breather oli steering itu ya. Oke, setelah itu lalu kita lihat ke bawah untuk pembuangan debu atau vakuator valve. Nah, caranya begitu, dibuka. Kalau ada debu-debu yang ada menempel di situ, kita buang. Lalu kita cek dash indikator. Nah, ini dash indikator ada 2. Apakah menunjukkan bahwa debu banyak pada indikator? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Setelah itu kita buka kap besar yang kita injak ini, lepas locknya dulu lalu dibuka. Oke, ada 2 lock ya, jadi buka locknya kanan dan kiri. Itu posisinya, kita lihat. Ini kapnya besar nih. Nah, kita buka. Ada apakah di dalam kap ini? Nah, ternyata di sini adalah ruangan engine. Setelah kita buka, kita lihat reservoir tanknya di situ. Nah, ini reservoir tank ini seperti Tupperware teman-teman, tapi posisi tangki wipernya di sini nih. Jadi ya kita harus buka kapnya yang besar itu untuk mengisi. Setelah itu kita tutup dan kita buka pintu kecil untuk cek oli engine. Ini pintu kecilnya ini.
Di situ terlihat ada tube oli engine dan dipstick oli engine. Nah, yang kiri itu tube-nya, yang kanan dipsticknya. Nah, langkah selanjutnya kita buka dipstick oli engine dan tarik pelan-pelan. Kita perhatikan baik-baik cara bukanya ya, seperti itu. Tidak sembarangan bukanya dan ada caranya. Oke, mohon bersabar ya, ini ujian memang panjang banget dan ini nyata guys. Panjang sekali memang. Kita cek. Nah, setelah itu kita bersihkan ujung dipstick oli engine agar terlihat minimal dan maksimalnya. Kita lihat ya, intinya kita siapkan majun untuk cek oli engine. Nah, di sini engine stopped tulisannya adalah dipstick ini menunjukkan ketika pengecekan engine stopped atau ketika engine posisi dingin ya, berhenti ya. Jadi, seperti itu. Pastikan bersih dan kita masukkan lagi ke dalam. Nah, setelah bersih kita masukkan ke dalam lagi ya. Oke, setelah kita masukkan ke dalam ya, kita masukkan pelan-pelan nih. Nah, masuk ke dalam, kita ambil lagi dan kita cek oli apakah masih cukup untuk dioperasikan. Oke, kita tarik lagi. Nah, wah, ternyata oli masih cukup. Oke ya. Ya, kita masukkan lagi dipstick oli engine-nya ke dalam baik-baik ya. Nah, setelah itu kita cek apar dan pastikan gig pada hijau. Dan apabila di ring merah, lapor ke pengawas untuk diganti. Setelah itu kita masuk ke pintu kabin bagian kanan, lalu kita buka menggunakan tangan kiri. Hati-hati titik jepit ya. Tutup pakai tangan lalu kanan. ketika sudah masuk dan duduk di kursi kanan, tutup pintu menggunakan tangan kanan dengan pelan-pelan. Setelah kita duduk di kursi operator, atur seat sesuai ukuran tubuh dengan nyaman, jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat. Terus satunya lagi. Setelah itu kita atur naik turun posisi jok sesuai dengan kenyamanan kita, jangan terlalu tinggi dan jangan juga terlalu rendah agar tidak mengganggu pengoperasian. Oke, seperti itu. Nah, kiri, kanan, kiri, naik turun, naik turun. Ya, setelah itu cek seat belt, kalau tidak rusak pasang seat belt ketika akan mengoperasikan unit ya. Pastikan seat belt dipasang. Ya. Ngomong, pokoknya pastikan bunyi klik dipakai pada seat belt saat dipasang. ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, setelah steering. Sudah dipasang, Tilt steering. atur Turunkan. tilt steeringnya. Pastikan tidak terlalu jauh steeringnya dan jangkauannya juga tidak terlalu dekat karena mengganggu untuk mengkontrol unit. Oke. Setelah disetting steeringnya, lalu kita pastikan tuas transmisi pada posisi parking brake aktif dan netral agar unit bisa di start. Nah, seperti ini ya. Kalau tidak pas di netral memang nggak bisa di start dan itu sudah safety-nya. Dan pastikan juga retarder brake release ya ketika akan menghidupkan engine. Nah, lalu kita off-kan semua switch AC, switch blower, lampu dan radio semuanya di off-kan agar ketika start engine tidak terbagi kelistrikannya oleh lampu dan aksesoris lainnya. Itu teman-teman. Nah, oke, kita langsung mulai start engine. Sebelum start engine, pastikan klakson satu kali agar orang yang berada di sekitar kita mengetahui unit yang akan di start. Agar antisipasi gitu ya. Putar tanda 1 untuk aktifkan lampu pada panel, pastikan lampu menyala total. Nah, lalu kita pastikan lampu hijau, merah, kuning padam, baru kita start engine ya. Seperti ini contohnya, kita pastikan. Nah, lihat contohnya seperti ini ya. Lalu baru kita start kunci kontak ke kanan.
hijau, merah, kuning. Lalu setelah itu start engine. Pastikan lagi panel tidak ada yang mati atau muncul error pada instrumen panel. Oke, seperti itu teman-teman. Setelah engine hidup, kita dengarkan suara engine apakah ada yang aneh atau suara-suara yang tidak biasa. Lalu cek juga asap pada muffler. Kita lihat kalau warna transparan aman ya. Lalu aktifkan switch AC, lampu dan radio pastikan menyala dan semuanya aktif. Cek bagian bawah apakah ada ganjal pada pedal-pedal gas atau rem emergency brake ya. Ada botol yang mengganjal atau kayu gitu ya. Terus setelah itu kita cek blocking valve. Kalau blocking valve-nya aktif, dinonaktifkan ya, agar unit tidak tertahan oleh brake ya. Seperti itu teman-teman, blocking valve warna kuning itu. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke tes brake. Ini caranya tes brake. Pastikan parking brake pada instrumen panel terlihat aktif saat unit akan dites parking brake ya. Dan transmisi pada panel posisi di 1F. Setelah itu naikkan RPM 1200 atau lebih untuk pengecekan brake. Kalau berfungsi dengan baik, nah begini caranya ya, cara aktifkan parking brake dengan transmisi masuk ke 1F. Caranya seperti ini. Jadi ada dua tombol kuning, shift up shift down, ditarik lock buttonnya, lalu masukkan ke D, seperti itu ya teman-teman ya. Klakson 2 kali untuk menjalankan unit yang akan kita operasikan. Nah, setelah selesai beroperasi, matikan lampu AC, radio, semua yang menggunakan kelistrikan, serta periksa visual apakah ada kebocoran dan yang rusak. Setelah semua kelistrikan mati, lalu kita matikan engine ya. Ya oke, setelah semuanya selesai dan pastikan mati engine, turun dengan menggunakan metode 3 titik tumpu. Lalu cek apakah ada kerusakan akibat insiden atau kebocoran pasca kerja tadi ya. Yeay! Teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran yang dibuat untuk kamu semua yang ingin meningkatkan skill, pengetahuan, serta refresh pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Sudah jelas ya teman-teman, ternyata belajar membawa OHT 777R itu mudah banget dan gak ribet. Semoga pembelajaran tadi bisa menjadi acuan untuk kita semua ketika berada di lapangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.